TikTok, tiba-tiba pemerintah umumkan bakal stop impor 4 komoditas pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli tegaskan, Indonesia tak akan mengimpor beras, jagung, gula konsumsi hingga garam konsumsi di tahun 2025. Bisa dibilang, ini merupakan langkah yang sangat berani. Bagaimana tidak? Faktanya, Indonesia yang disebut sebagai negara agraris masih rajin mengimpor 4 komoditas tadi. Kita ambil contoh saudara, komoditas beras misalnya. Setidaknya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tren impor sudah meningkat terus seperti sudah menjadi kebiasaan. Realisasi impor beras dari Januari hingga September 2024 saja mencapai 3,2 juta ton. Jauh lebih tinggi daripada impor beras tahun 2020 yang hanya 356.290 ton. Kebijakan impor beras kerap kali membuat petani mengamuk, apalagi kalau impor dilakukan mendekati musim panen. Lalu kenapa pemerintah selama ini terus melakukan impor beras? Alasannya, demi menjaga stok cadangan beras pemerintah atau CBP, mengantisipasi kekurangan pasokan beras domestik, hingga menjaga stabilitas harga beras di pasar. Fakta pahitnya, meski Indonesia negara agraris, dalam 10 tahun terakhir, produksi beras nasional terus merosot. Untuk tahun ini bahkan, produksi beras nasional diperkirakan turun sekitar 760.000 ton atau sekitar 2,43% dibandingkan tahun 2023. Ini karena dampak fenomena El Nino di 2023 yang akibatnya mundurnya musim panen. Tapi jangan lupakan, selain faktor cuaca yang seringkali menjadi penyebab turunnya produksi beras, luas lahan pertanian hingga jumlah petani yang terus berkurang juga jadi faktor utama merosotnya produksi beras. Ambisi besar pemerintah menghentikan impor pangan mulai tahun depan tentu erat kaitannya dengan target Presiden Prabowo mewujudkan swasembada pangan tahun 2027. Namun yang menjadi pertanyaan, sudah adakah mitigasi risiko bila di tengah jalan nanti terjadi kekurangan pangan yang impornya sudah dihentikan? Saudara, inilah Business Talk, risiko mendadak stop impor pangan 2025. Indonesia berhenti mengimpor komoditas pangan mulai tahun 2025. Kebijakan ini sebagai upaya awal mengejar target swasembada pangan yang dicetuskan Presiden Prabowo. Impor komoditas pangan tersebut yakni beras, gula konsumsi, garam konsumsi, dan jagung pakan ternak. Pertama, berita gembira bahwa tahun 2025 kita tidak akan tidak impor jagung untuk makan, tidak impor garam untuk konsumsi, tidak impor gula untuk konsumsi, tidak impor beras. Perintah Presiden, swasembada pangan kita amankan. Namun, menurut Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia IPB University, Lala M. Kolopaking, target tersebut tidak masuk akal. Ia mengatakan, swasembada tak bisa hanya mengandalkan rencana produksi besar-besaran seperti food estate. Apalagi populasi petani di Indonesia kini semakin menua. Oleh karena mengapa tidak ada pendekatan, kalau memang tadi mau beras, ya kita mulai dari berbasis pertanian dan pedesaan. Karena kan petani kita juga semakin menua, ya. Kemudian ancaman-ancaman produksi di petani, di tingkat petani juga perlu ada kebijakan khusus, belum lagi mengatur bagaimana penyediaan, ya, logistik dan pendistribusian. Senada, kelompok tani perempuan di Kulon Progo, Yogyakarta menilai swasembada pangan bisa dicapai jika budaya bertani dilanjutkan setiap generasi. Pemerintah pun diminta memasukkan pendidikan bertani ke sekolah-sekolah agar anak-anak paham dari mana pangan mereka berasal. Karena zaman sekarang itu pertanian hanya dikerjakan oleh orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah tua-tua, sepuh-sepuh. Kami mengharapkan adalah pendidikan dari dasar
untuk di sekolah-sekolah agar anak-anak itu juga tahu, anak-anak itu juga mengerti bagaimana cara menanam, bagaimana cara dari mana asalnya beras itu, kemudian timbul ketertarikan bagi kaum muda-mudi untuk juga mengolah sawahnya, tidak harus selalu berlari kepada industri. Menyetop impor demi swasembada pangan tentu sebuah hal yang harus dicapai untuk kesejahteraan rakyat dan petani. Tapi jangan sampai kebijakan itu jadi menyengsarakan rakyat jika dilakukan tanpa persiapan matang dan terukur. Selamat malam saudara, risiko mendadak stop impor pangan 2025 kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya menyapa yang di sebelah saya ada Pak Jumantoro, petani asal Jember. Selamat malam Pak Jumantoro. Selamat malam. Terima kasih telah hadir di studio. Saya juga menyapa Pak Said Abdullah, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP). Terima kasih telah hadir. Dan tentu saja perwakilan dari regulator Pak Sam Herodian, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian. Terima kasih telah hadir bersama kami. Dan Mas Samsul Azhar, wartawan Syahrul Kontan. Terima kasih Mas. Saya langsung ke Pak Sam dulu. Kenapa pemerintah tampaknya begitu optimis kalau 2025 kita tidak akan lagi ketergantungan impor beras, gula konsumsi, sampai jagung? Baik, terima kasih Mbak Ilona. Jadi sebenarnya ini judulnya nih yang tiba-tiba. Tapi sebenarnya kami itu bukan tiba-tiba. Ini seperti kita ketahui Pak Amran ini udah dilantik yang ketiga kalinya. Dan setahun pertama yang jabatan tahun yang kedua, itu udah mulai start 1 tahun. Jadi persiapan itu, dan kebetulan juga ini juga blessing in disguise, Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu kan menyambung. Jadi persiapan udah kita siapkan dari lama. Nah dari performance itulah kelihatannya Pak Menko, Pak Presiden melihat kita sudah ada kesanggupan untuk melalui itu. Dan indikasinya juga sudah cukup bagus, seperti misalnya cadangan beras nasional kita, contoh beras. CBP berapa? CBN nasional kita itu 8,2 juta ton. Dengan cadangan beras pemerintahnya di Bulog itu 2,07 juta ton. Nah ini cadangannya cukup besar di 5 tahun terakhir membuat kita makin percaya diri tahun depan udah tidak kekurangan lagi untuk cadangan. Sehingga kalau kita cukup untuk produksi untuk yang dikonsumsinya, tahun depan insya Allah 32 juta ton, itu akan aman lah ke depan gitu. Aman begitu. Baik, saya ke Pak Said kalau begitu, dengan disampaikan bahwa untuk cadangan beras kita mencukupi di tahun depan. Kalau dari analisa Anda, sekian lama kita masih bergantung terhadap beras, gula, garam dan lain sebagainya? Ya, saya kira kalau pertanyaan kok mendadak, tadi Pak Sam sudah menyampaikan ya. Ini mungkin bagi pemerintah sudah sudah dikalkulasikan. Tapi menurut Anda mendadak nggak? Ya, saya kira perlu dilihat lebih jauh. Satu, saya ingin katakan bahwa memang cita-cita mengurangi impor bahkan menghentikan adalah satu keniscayaan bagi kita yang hari ini sudah terlalu dalam tergantung pada importasi. Dan pilihan untuk berdaulat swasembada itu satu hal yang harus kita perjuangkan sebagai bangsa dengan sumber daya yang kita miliki. Tentu cita-cita itu juga harus didukung oleh banyak hal, harus realistis gitu. Mudah-mudahan pemerintah, tadi mungkin Pak Sam bisa menyampaikan lebih jauh seberapa siap kita dengan itu. Pertama misalnya argumentasi datanya ini yang perlu betul kita hitung betul gitu ya. Jangan sampai basis data yang kita miliki itu tidak cukup kuat. Itu satu hal, saya kira mengingatkan ke kita semua ya. Kenapa? Karena ada risiko-risiko yang akan muncul kalau kemudian basis data yang kita, misalnya basis data produksi, kemudian basis data permintaan dan kemungkinan lonjakan permintaan misalnya pada titik-titik tertentu. Ini kan harus dihitung secara baik gitu ya. Yang berikutnya, saya membayangkan perlu satu skenario yang kita bisa katakan memilah mana yang komoditi yang bisa dilakukan dengan cepat untuk menghentikan impornya. Kemudian, jadi 2025 mana yang paling memungkinkan di stop dulu, mana yang enggak? Yes, kemudian baru kita lihat misalnya jangka berikutnya, kemudian jangka panjang. Karena itu akan punya konsekuensi pada proses penyiapannya gitu ya. Penyiapan dalam konteks misalnya lahan itu yang paling perlu kita hitung ya. Sambil menghitung resiko misalnya iklim, kemudian juga kesiapan petaninya dan seterusnya. Jadi menurut Pak Said, dari 4 komoditas yang diumumkan, karena yang hadir adalah pihak Kementerian Pertanian kan ada 3 nih di bawahnya, ada gula, kemudian juga ada beras, lalu kemudian jagung. Dilakukan secara bersamaan di tahun 2025. Dari data yang Anda punya, apakah
semua rasional kalau dilakukan serentak hentikan impor atau beberapa komoditas saja? Mana yang paling memungkinkan tahun depan? Saya kira tahun depan masih sangat memungkinkan adalah beras. Itu kita perlu kita set. Karena misalnya kalau dalam kajian kami dari 2019 ya, terkait dengan daya dukung lingkungan dan wilayahnya misalnya, poin tertinggi dimiliki oleh beras, 2,7. Itu artinya kita sangat possible untuk meningkatkan produksi bahkan mungkin swasembada. Yang kedua tentu jagung, tapi jagung karena daya dukungnya sekitar 1,9 hitung-hitungan kami dari riset, ini perlu rada hati-hati gitu karena kekhawatiran kita ketika terlalu cepat dan memaksakan gitu ya, dengan data yang misalnya belum cukup akurat gitu, kekhawatiran kita seperti terjadi pada 2021-22 ketika itu kan produksi turun kemudian impor kita kurangi, justru permintaan gandum yang naik untuk kebutuhan teman-teman di peternakan gitu. Ini hal yang perlu dipertimbangkan. Saya ke Pak Jumantoro kalau begitu, kalau kata Pak Said tadi bahwa beras ini optimis, sama seperti tadi Pak Sam juga mengatakan demikian. Kalau Anda sendiri melihat bagaimana, optimis nggak tahun depan? Kalau saya melihat pesimis. Kalau Kenapa? kita stop impor di tahun 2025, kita melihat bagaimana kebijakan pemerintah itu petani disuruh meningkatkan produksi tapi saprodinya dibatasi di 2024. Sehingga kita menilai kita bukan mengharamkan impor, tetapi paling tidak dihitung benar berapa sih kebutuhan real. Yang kedua, bagaimana kebijakan Kementerian Pertanian subsidi pupuk dari 70 komoditi hanya 9 komoditi. Padahal semua komoditi itu terkait. Sehingga kita berharap bahwa kebijakan pemerintah, salah satu contoh, kebijakan pupuk subsidi dibandingkan BBM itu lebih mudah BBM, padahal sama-sama subsidi. Kalau beli subsidi BBM, beli berapapun dilayani, tapi pupuk dibatasi. Sehingga regulasi ke depan, kita bicara swasembada pangan, kita optimis, tetapi perlu dukungan regulasi kebijakan yang berkelanjutan. Sehingga apa? Petani tidak hanya jadi objek proyek, di atas pro petaninya seyek. Ini harus ada regulasi bertahap. Ini yang kami inginkan. Sehingga ke depan, pada saat kita bicara ketahanan pangan harus dari hulu ke hilir. Bagaimana menyiapkan? Kita lihat yang namanya food estate. Apa kontribusinya food estate mulai tahun 2020? Sehingga harus ada kajian yang menyuluh dari atas sampai ke bawah. Oke, Pak Sam boleh direspon, jangan jadikan lahan pertanian sebagai lahan proyek aja. Setuju. Saya kira inilah saatnya kita membangun pertanian, betul-betul memperhatikan petaninya. Kalau pada periode sebelumnya ya, kalau saya membantu Pak Amran itu kan yang bekerja keras waktu itu ide utamanya ada di menteri ya levelnya. Sekarang kan ada di Pak Prabowo nih. Pak Prabowo itu HKTI juga, ketua HKTI dan seterusnya. Sehingga kebijakan saat ini itu tuh kita dikeroyok semua. Dari hulu sampai hilir. Dari mulai pupuknya sampai ke penyerapannya nantinya. Kemudian bahkan TNI, Polri, Kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, transmigrasi terakhir juga bergabung. Jadi insya Allah ke depan jauh lebih sejahtera. Untuk pupuk, saya setuju tuh dengan beliau Pak Jumantoro. Memang kebijakan sekarang Bapak Menteri Pertanian di bawah Presiden Pak Prabowo ini membebaskan petani untuk membeli pupuk tidak hanya untuk satu periode aja, tapi di mana beliau tanam, mereka tanam, itulah di sana kesempatan untuk membeli pupuk. Seperti layaknya juga mendapatkan bensin yang bersubsidi atau bahan bakar bersubsidi. Nah, saya kira itu Pak. Saya mendukung petani untuk lebih sejahtera ke depannya. Untuk data, Pak Said, kami di Kementerian Pertanian sudah sepakat kami hanya menggunakan data BPS, tidak lain. Nah, data internal kami hanya untuk kontrol kami. Kami juga punya control room untuk melihat semua produksi di seluruh Indonesia. Per 10 meter persegi, 100 meter persegi kita punya datanya. Jadi untuk kontrol aja. Tapi data sepenuhnya diserahkan ke BPS. Insya Allah data aman lah. Gitu. Ya, nanti kita akan ulik lagi tindak lanjut keluhan dari petani Jember tadi. Dan saudara, tak cuma soal cuaca memang, tapi juga makin berkurangnya lahan pertanian dan jumlah mereka yang mau menjadi petani membuat produktivitas pertanian terus merosot. Misi Talk akan segera kembali untuk mendengar curhat lebih banyak lagi dari petani yang kerap protes ke Jakarta.
Para petani di sejumlah daerah menyambut baik rencana pemerintah menyetop impor beras, gula konsumsi, garam konsumsi, serta jagung pakan ternak tahun depan. Petani garam di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat misalnya, optimistis swasembada garam bisa tercapai pada 2025. Tapi pemerintah juga harus bisa menjaga harga garam agar tidak merugikan petani. Selain itu, kestabilan produksi selama musim hujan seperti sekarang perlu dukungan pemerintah karena banyak tambak garam yang kebanjiran. Kalau di lapangan itu antara 550, tapi kan ada biaya transport, biaya kuli, jadi ya mencapai 750 sampai 800 lah. Nah, kalau garam itu Pak, kendalanya itu kalau cuacanya hujan memang nggak ada garam. Tapi kalau cuacanya panas, kayak tahun ini nih panasnya sampai 4 bulan, stok melimpah Pak. Hal serupa disampaikan petani padi di Kulon Progo, Yogyakarta. Ketua Kelompok Tani Perempuan Karisma Lestari, Miss Sidah, menyebut produksi padi di wilayah itu surplus. Tapi ia meminta pemerintah memberi pupuk subsidi organik, bukan pupuk kimia yang bisa merusak kualitas tanah. Ya, kendala untuk saat ini pupuk subsidi ya agak sulit didapat karena harganya masih agak mahal juga. Dan subsidinya itu subsidi kimia. Kalau kita yang harapkan kan subsidi itu yang organik misalkan. Bisa juga kan mungkin pemerintah membuat pupuk yang lebih sehat agar tanaman dan tanah kita juga sehat. Itu kan juga mempengaruhi iklim kita juga, Mas. Lain lagi dengan petani tebu di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ketersediaan bibit yang berkualitas masih jadi persoalan utama. Pasalnya, diperlukan jenis bibit yang berbeda sesuai kondisi tanah lahan tebu berada. Hal ini dikhawatirkan mengganggu pasokan gula konsumsi bila impornya dihentikan. Perlu dimaksimalkan bibit yang sesuai dengan kontur tanah yang ada di Malang, umpamanya di Kediri atau di mana saja. Itu kan harusnya beda-beda kan, tidak sesuai, tidak sama antara satu dan satunya. Menurut pengamat pertanian, pengadaan benih yang berkualitas memang jadi kunci swasembada 4 komoditas tadi. Tak lupa, pemerintah harus mempermudah akses permodalan agar makin banyak orang tertarik menjadi petani. Tentunya ini juga harus diikuti dengan pemberian atau penyediaan benih-benih unggul, kemudian sarana pertanian yang baik, kemudian yang tak kalah penting adalah permodalan dari perbankan. Karena kenapa? Dengan permodalan yang baik, dengan akses pemberian permodalan yang tidak sulit, orang akan lebih banyak mau menjadi petani nantinya. Ya, kita lanjutkan dialog kita, saya ke Pak Jumantoro. Pak, saya dengar Anda cukup sering bela-belain demo ke Jakarta. Demo soal apa saja waktu itu, lalu kemudian apa respon yang Anda dapatkan dari pemerintah? Jadi kami berangkat dengan biaya sendiri. Kami ingin menyampaikan kondisi realita di lapangan, cuman kami merasa kecewa pada saat pejabat ingin ditemui mulai dari Pak Menteri, Pak Dewan, itu kadang kita kesulitan. Sehingga kita berpikir di Republik ini petani seakan-akan hanya disebut pahlawan tanpa tanda jasa, tapi pada saat petani butuh sebuah perlindungan, kami ingin menyampaikan aspirasi, ternyata tidak didengarkan. Sehingga kadang kami kecewa kondisi realita di lapangan, kalau yang di pusat asal menyampaikan begini enak, tapi mereka tidak pernah merasakan bagaimana petani itu susahnya setengah mati. Kadang mau beli solar saja untuk Al-Sintan kesulitan, harus pakai surat keterangan kepala desa. Dan kita merasakan bagaimana pupuk abal-abal, pupuk palsu beredar, pemerintah diam saja. Pada saat harga turun, mereka diam saja, tapi pada saat mahal mereka katakan inflasi. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana sulitnya bertani. Kalau pejabat itu mobilnya yang mengkilat, tapi kalau petani tengkuknya yang mengkilat. Ini kondisi realita yang ke depan harus kita pikirkan bersama-sama. Kalau pemerintah hanya berpikir UMKM, pegawai negeri, pekerja dinaikkan UMK, tapi pada saat petani ambruk, kadang kita tidak dipedulikan. Sehingga harapan kami, berikan kami harga yang menguntungkan, bukan membuntungkan. Sehingga stop impor itu kami sangat mendukung. Tapi jangan sampai gara-gara impor itu,
petani juga konsumen. Karena pada saat mereka panen, terlilit hutang, dijual semua sekarang untuk menutupi hutang. Sehingga mereka menjadi konsumen. Kami tidak menuntut harga pangan itu mahal, tidak, tapi wajar dan menguntungkan. Karena kami juga butuh makan. Hadirnya pemerintah, harapan kami sebagai, katanya bahasa kerennya, bridging institution, sebagai jembatan kesejahteraan petani. Sekarang kalau ditanyakan, anaknya petani mau jadi apa? Pekerja, pegawai. Kenapa? Masa depan petani di Indonesia ini dianggap kelam, dianggap tidak menguntungkan, dianggap sudah tidak punya masa depan. Sehingga apa? Lebih baik mereka bekerja atau dijual saja tanahnya sudah. Kenapa? Kebijakan-kebijakan yang di atas hanya sebatas retorika, tidak realita. Salah satu contoh, pada saat harga komoditi naik sedikit, semuanya bikin proyek. Tapi pada saat itu, semuanya diam. Tidak pernah merasakan. Tomat 300 diam, cabai 300 diam, harga sempat dulu harga gabah lebih mahal katulnya daripada harga gabahnya. Tidak ada yang berani berteriak. Kami demo, Bok Yao ke depan, jangan kasih presiden itu apresiasi, katanya piala penghargaan pangan, tapi petani pangannya menderita. Itu naib buat petani sakit, Mbak. Ini sakit kami. Jadi tolong bicara realita, buat pejabatnya jangan ABS. Asal Bapak senang. Kalau memang produksinya turun, sampaikan turun. Sehingga apa? Kebijakan yang di pemerintah pusat itu betul-betul kebijakan yang realistis, bukan hanya teoritis. Itu yang kami inginkan. Jadi meskipun sekarang pemerintah sudah mengumumkan untuk tidak melakukan impor beras, yang kalau dulu tuh kalau setiap pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras, biasanya petani teriak. Sekarang kalau saya lihat Anda tetap kecewa. Jadi Anda sama sekali nggak bahagia dengan keputusan ini? Saya akan bahagia pada saat pemerintah itu berbuat nyata. Sehingga hanya bukan sekedar retorika. Kalau buat pejabat di pusat asal statement, Mbak, yang kaget itu di bawah. Bok Yao bertahap bagaimana amankan dulu, bagaimana distribusi pupuk, bagaimana regulasi jaminan pangan yang pasti dengan harga yang menguntungkan. Saya pikir kalau itu menguntungkan, pemuda itu akan tertarik, Pak. Jadi kalau sudah tidak menguntungkan, dengan biaya produksi dan hasil panen, apalagi mereka gagal panen, kena OPT, kena cuaca iklim, mereka kalau gagal panen, Pak, tinggal hutangnya, tidak bisa bayar ke bank. Ini kondisi realita. Sehingga saya mendukung kebijakan Pak Presiden, asalkan itu terimplementasi sampai yang paling bawah. Sampai kabupaten, bukan hanya di atas, stop impor. Tapi kalau pangan kita kurang, siapa yang bertanggung jawab? Kami berharap swasembada pangan ini harus berbasis kearifan lokal. Bukan hanya sekedar stop pangan kita, tapi kondisi realita petaninya menderita. Oke, Pak Sam, tindakan nyata yang diharapkan oleh para petani. Mulai tadi banyak sekali masalahnya. Pupuk, subsidi, pupuk palsu jadinya banyak beredar. Soal mendapatkan solar juga demikian. Terus kemudian sekarang nih, di tengah-tengah keinginan kita swasembada pangan, jumlah petani turun. Tadi diceritakan oleh Pak Jumantoro, anak petani udah ogah jadi petani, Pak. Jadi gimana? Ya, satu-satu, Mbak. Ini banyak masalahnya, jadi jawab semua. Satu-satu kita jawab. Untuk pupuk, insya Allah tahun ini kita lebih siap, Pak Jumantoro. Saya kira Bapak teriak betul, karena tahun depan ya, tahun ini yang berlalu itu kebijakan agak terlambat masuknya. Sehingga Bapak mendapatkan pupuknya di pertengahan tahun kan. Karena memang tadinya tahun 2024 ini, jatah pupuk kita hanya 4,7 juta ton saja. Berarti separuh dari yang biasanya. Kebutuhan petani. Nah sekarang sudah 9,55 juta ton. Nah harapannya ke depan, kenapa sekarang serapnya rendah? Ya terlambat. Musim tanam yang besarnya udah terlambat, Pak. Sudah lewat. Sudah lewat, baru kebijakan ini turun ke bawah bisa diimplementasikan. Kemudian juga pupuk palsu. Itu baru-baru ini Pak Menteri kan mengumumkan 27 pengusaha pupuk palsu, baik dia kandungannya tidak sesuai atau kandungannya tidak sesuai yang diterapkan dalam kemasannya, misalnya harusnya 15%, dia hanya 10%. Itu sudah kita kirimkan ke APH, Pak, aparat penegak hukum, untuk kita proses. Nah, sementara itu di Kementerian Pertanian kita blacklist, tidak boleh lagi berusaha atau menjadi supplier untuk masyarakat petani, paling tidak melalui Kementerian Pertanian, itu Pak. Itu usaha-usaha yang kami lakukan. Kemudian petani anak muda. Nah, sekarang ada program yang menarik dari Kementerian Pertanian, anak-anak muda. Pak Jumantoro juga masih muda, boleh ikut nanti. Jadi kita menyiapkan lahan 200 hektar, itu diisi oleh 15 orang anak-anak milenial, ya, atau
dicampur dengan petani setempat yang udah agak senior tapi masih semangatnya muda. Kita masukkan semua, itu diberi insentif oleh Kementerian Pertanian berupa alat dan mesin pertanian senilai kurang lebih 3 miliar Pak Jumantoro. Kemudian ditambah lagi untuk pupuk bersubsidi, benih berkualitas. Nah, yang menarik lagi, baru minggu yang lalu Pak Menteri Transmigrasi datang, kolaborasi dengan Kementerian Pertanian, ini juga akan disatukan dengan mereka. Jadi ini udah ada lahannya, calon petaninya sudah ada, alat dan mesinnya sudah disiapkan, jadi mestinya anak-anak muda tertarik. Dan itu memang pendaftarannya luar biasa. Termasuk saya kebetulan pulang dari Jepang, yang sedang magang di sana, mereka bagaimana cara mendaftarnya Pak? Kok enak sekali dapat gitu. Jadi pendapatannya Pak Jumantoro, seharusnya kalau semuanya berjalan lancar, minimal 10 juta itu akan mudah didapatkan. Karena semua dikasih semua ya Pak. Modal dikasih Pak, 3 miliar, 15 orang, 200 hektar, mestinya bisa. Jadi insya Allah Bu, Mbak Nona, sebenarnya kalau petani berkurang, kalau saya orang mekanisasi pertanian, itu memang berharap petani itu berkurang supaya lebih sejahtera. Dia mengelola banyak lahan dengan mesin pertanian dan dia hasilnya lebih banyak gitu. Dan produktivitas petaninya pun lebih tinggi. Di Amerika kan nggak sampai 5% petaninya, dia menghidupi 95% yang banyak. Nah kita masih 20-30%, terlalu tinggi. Jadi pendapatannya rendah, ya wajar Pak Jumantoro. Coba di Jawa, berapa luas pertanian rendah Pak? 0,2, 0,3 Pak. Rata-rata. Makanya, artinya sampai kapanpun kalau kita itu tetap padi dan terus dipelihara seperti ini tanpa bergabung menjadi satu kesatuan korporasi, akan sulit. Nah, makanya kita ajak, ayo anak muda ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Papua, di sana ada tanah harapan yang siap untuk dikelola anak-anak muda ini. Bantuan-bantuan tadi pernah dirasakan tidak oleh petani Jember? Dirasakan. Tapi ini untuk program yang anak-anak muda ini kan baru. Kan baru ini. Nah, baru. Oke, baik, saya ke Mas Samsul. Mas Samsul, dari yang kita dengarkan malam ini, sebenarnya kita senang ya kalau sampai Republik ini swasembada pangan sebagai negara agraris. Tetapi kan kita harus mempersiapkan diri, itu poinnya. Nah, dari catatan redaksional begitu, bagaimana supaya kita jangan sampai gagal menuju swasembada pangan yang dimulai di tahun 2025. Sikat saja Mas Samsul. Ya, pertama soal supply demand beras ini kan sudah bertahun-tahun kita memang beras terutama itu kita jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama. Kita bilang pada masa lalu bilang produksi cukup tapi kenyataannya pas di pasar nggak ada. Jangan sampai seperti itu. Dan hal-hal itu data-data yang Pak Sem sebut tadi apakah itu data cadangan nasional 8,2 juta ton dan cadangannya Bulog itu cadangan pemerintah ya. Cadangan pemerintah yang di Bulog itu terbukti atau enggak itu perlu menjadi catatan yang perhatian khusus. Karena kenaikan harga itu terus-menerus Pak. Harga pangan di dunia sampai sekarang dan 5 tahun terakhir trennya selalu naik. Sementara kita produksinya itu tidak berkelanjutan. Kadang naik, kadang turun. Kayak produksi pangan kita itu kan kayak kejatuhan durian jatuh gitu. Kadang naik tinggi, kadang ya itu yang perlu diperbaiki ke depan. Dan itu yang jangan sampai efek negatif tidak perlu impor tapi kenyataannya nggak ada di pasar nanti akan membuat orang berspekulasi. Sementara yang nyimpen beras terutama cadangan beras masyarakat ini kan ketawa aja gitu kan. Jangan impor tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai terulang dan akhirnya nanti yang rugi juga masyarakat paling bawah petani juga. Produsen tapi konsumen terbesar juga di Indonesia. Banyak aspek yang harus kita benahi sebelum kita menuju kepada kebijakan yang sangat besar stop impor 2025. Saudara, kebijakan stop impor pangan sudah diputuskan. Lalu bagaimana bila di tengah jalan terjadi kelangkaan? Seperti apa mitigasi risikonya? Di Stok segera kembali. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Pak Said. Di balik optimisme yang sangat besar 2025 stop impor pangan, tetapi tadi dari hasil diskusi kita banyak keluhan, banyak kekhawatiran begitu. Menurut Anda mitigasi risiko yang apa yang harus diambil? Jangan sampai tadi disampaikan oleh Mas Samsul, masyarakat lagi yang kena. Biasanya tuh kalau udah ada spekulan, harga-harga naik, ujung-ujungnya inflasi meroket. Betul, saya kira itu
nyambung dengan yang tadi saya katakan di awal bahwa cita-cita untuk menghentikan impor sesuatu yang baik, tetapi perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Tadi termasuk yang Mas Samsul katakan bahwa harus teruji betul fakta lapangannya. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya, sekalipun kita belum stop impor ya, misalnya kasus harga beras gitu. Dalam kurun catatan saya 1981 sampai 2019, harga beras itu naik rata-rata itu 1,34%, sekalipun kita tidak menyetop impor. Ini satu hal yang kasus beras, kita belum bicara komoditi yang lain ya. Artinya memang perlu sangat hati-hati betul kalau kita mau beneran sampai titik nol ya, importasinya dilakukan gitu. Jangan sampai seperti tadi Pak Jumantoro sampaikan, yang akhirnya baliknya ke masyarakat, dan kita tahu sekarang petani juga net consumers. Itu satu hal, karena dengan harga yang terus naik, tadi diingatkan juga inflasinya akan terus naik. Sehingga menurut hemat saya, kalau betul kita mau akan menuju ke net zero impor, maka perlu ada satu peta jalan yang serius dalam 2 track ya. Yang pertama adalah memastikan bahwa produksinya tumbuh, satu sisi yang lain secara bertahap kita punya proyeksi dengan proyeksi pertumbuhan produksi, proyeksi penurunan impor. Sampai titik tertentu kita akan ketemu aksisnya di mana impas kira-kira. Baru kemudian kita terus bekerja sampai kemudian titik di mana kita beneran bisa stop impor gitu, swasembada dalam artinya. Nah, variabel yang perlu kita persiapkan dan hitung dalam konteks penyediaan peningkatan produksi tentu saja tidak hanya sekedar bukan saya mengecilkan arti input ya, tetapi kalau kita lihat problematika dunia pangan dan pertanian itu ada banyak Morrison misalnya mengatakan that is a wicked problem gitu, problem yang sangat rumit, dan seringkali kita terjebak pada persoalan-persoalan yang technically. Ya, saya tidak ingin mengatakan bahwa tadi lagi-lagi saya ingin katakan bahwa pupuk kemudian benih itu tidak penting. Tapi ada problem-problem dasar yang harus kita assess dan selesaikan untuk memastikan bahwa proses produksi itu naik. Yang pertama misalnya soal lahan. Setiap tahun, setiap detik kita bicara soal konversi lahan. Konversi itu terjadi. Betul kita akan membuka lahan di tempat lain dengan berbagai problematika yang ada. Tetapi akan sayang kalau kemudian existing yang sekarang ada terus tergerus rata-rata, misalnya ada data mengatakan 100 sampai 150 ribu hektar per tahun di area produktif. Ini satu hal yang saya kira kalau kita betul mau menyampaikan ke sana itu problem-problem dasar yang diselesaikan. Kedua, selama ini orientasi kita walaupun kita berpikir bahwa ketika produksi naik akan ada impact di kesejahteraan gitu. Tapi menurut saya orientasi kita juga ketika ngomong swasembada harus berpikir soal petaninya. Tadi disampaikan Pak Jumantoro juga. Agak sulit kita membayangkan mau swasembada kalau petaninya nggak sejahtera. Dan itu sudah terbukti dalam 10 tahun. 2013-2023 sensus BPS mengatakan bahwa terjadi penurunan jumlah petani, itu satu. Kedua, justru meningkatnya jumlah petani gurem. Sekitar 3 digit gitu, 3 jutaan ya, atau 3% gitu naiknya. Dan itu satu hal yang kemudian kalau kita balik ya, pertanyakan kenapa kok bisa petaninya makin sedikit, jumlah petani guremnya naik. Karena memang tadi seperti disampaikan Pak Jumantoro, tingkat pendapatan dan kesejahteraan petaninya nggak tercapai. So kalau menurut saya ada satu variabel penting kalau kita mau swasembada secara berkelanjutan ya, memastikan bahwa petaninya hidup layak. Tadi Pak Sam bisa mengatakan pendekatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah misalnya memperkuat anak muda untuk kembali ke sektor pertanian, tentu dengan pendapatan yang memadai. Sehingga kalau saya problem-problem dasar itu diselesaikan, dan dari kajian kami yang lakukan 2019-2020 setidaknya ada 5 variabel sebenarnya yang perlu di luar yang tadi saya bilang soal kesejahteraan, soal lahan, memastikan lahan gitu. Ada 5 variabel lain yang harus dikerjakan kalau mau kita swasembada. Pertama adalah infrastruktur plus input tadi. Itu harus tersedia betul. Kemudian yang kedua soal inovasi teknologi. Pertanyaannya adalah sekarang seberapa besar budget riset untuk pertanian kita? Itu problem yang serius. Yang ketiga soal difusi inovasinya. Seberapa besar temuan teknologi di perguruan tinggi penelitian sampai ke petani. Yang keempat soal pendampingan. Nah ini problem nih, mungkin Pak Sam bisa jawab juga. Agak sulit saya membayangkan kalau kemudian hari ini sesungguh-sungguhnya petani dibiarkan bertarung sendirian. Karena jumlah penyuluh kita semakin berkurang. Itu fakta yang tidak bisa dielakkan. Kemudian yang terakhir soal market access dan harga yang cukup bagi petani. Itu saya kira 5 hal yang perlu kita pastikan selain 2 variabel yang utama tadi saya sampaikan. Pak Sam, jangan biarkan
petani bertarung sendirian. Banyak yang harus disiapkan sebelum kita menuju mimpi besar swasembada pangan. Realnya apa? Apa yang sudah diprogram atau mungkin sudah dijalankan? Sangat-sangat setuju nih. Kita makanya Pak, saya kira Pak Menteri Pertanian sudah mengajak berbagai pihaknya. Sekarang semua tadi sudah saya sampaikan dikeroyok semua untuk kesejahteraan petani ini, termasuk Pak Said saat ini teknologi yang tadi bantuan dari Kementerian Pertanian itu berupa teknologi. Sekarang Kementerian Pertanian itu dalam tanda petik melarang petani itu bekerja secara manual. Jadi harus menggunakan teknologi, mesin dan seterusnya. Itu bantuan traktor dan seterusnya kembali masif pada masa Pak Amran ini ya. Apalagi didukung oleh Pak Presiden Pak Bowo untuk yang perhatian terhadap petaninya luar biasa. Penyuluh Pak. Nah dalam waktu dekat penyuluh kita akan koordinasikan dalam satu koordinasi di Kementerian Pertanian ya. Kita harapkan seperti itu sehingga petani betul-betul tidak sendirian gitu. Dinas-dinas juga nanti juga kita dorong untuk lebih memperhatikan pertanian. Kemudian bahkan Mbak Binsa juga menemani pertanian. APH juga Bapak tadi kalau ada tadi ada mengenai beras yang dipegang atau ditahan lah ya oleh mekanisme tertentu, ya itu tinggal laporkan aja. Kita ada Satgas Pangan di Polri dan kita bekerja sama. Itu semuanya dalam rangka mendukung petani kita supaya lebih sejahtera ke depan. Oke, baik. Pak Jumantoro, ngomongin soal mitigasi risiko, tadi kan juga disinggung soal jangan biarkan petani berjuang sendirian. Jadi begini, kalau ngomongin soal kesejahteraan, sebenarnya kan sudah ada Bulog ya yang harusnya menyerap beras petani. Harganya kurang atau memang selama ini nggak terserap? Jadi saya melihat peran Bulog ini harus kembali ke KITO. Jadi sebagai badan ketahanan pangan, penyangga ketahanan pangan. Jadi jangan ikut jualan. Selama ini kalau kita lihat bahwa Bulog itu seperti menjadi pedagang beras impor saja. Saya berharap ke depan Bappenas lebih baik dibubarkan. Kembalikan Bulog itu sebagai badan ketahanan pangan. Tapi selama ini kan harusnya Bulog menyerap berasnya petani. Selama ini keserap nggak sebenarnya? Kesulitan. Jadi birokrasinya ruwet, kadang mereka petani lebih suka jual ke pedagang. Ya. Jadi cash and carry tidak ribet kan begitu. Sehingga kita bicara ketahanan pangan, Bulognya saja petani sulit untuk menyentuhnya. Terlalu banyak aturan-aturan yang sebetulnya petani ini ingin mudah. Harapan kami ke depan bagaimana Bulog itu juga bisa bermitra dengan kelompok tani. Dan sekarang belum berjalan. Dan itu belum jalan. Sehingga ke depan tidak sekedar carkoni. Iso ngacar, iso ngelakoni. Lah ini ke depan. Yang kedua, jangankan petani ketemu presiden, ketemu Pak Menteri kayak ngemis-ngemis. Harus pakai surat lagi. Loh, ini ke depan bagaimana? Kalau kita ingin menyampaikan apa adanya, tapi birokrasinya ruwetnya setengah mati. Jadi harapan Anda mitigasi risiko seperti apa yang harus dilakukan oleh regulator? Harapan kami ke depan, kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Saatnya petani untung, bukan buntung. Oke, baik. Saudara, swasembada pangan jadi salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto. Lalu apa strategi Jitu untuk mencapai target tersebut? Kita lanjutkan, usai jeda. Saudara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut kalau Indonesia mengalami ketertinggalan dalam hal swasembada pangan sejak 28 tahun reformasi. Ia bilang Presiden Prabowo lah yang konsisten merealisasikan swasembada pangan. Memang pangan ini penting sekali. Kita hampir melupakan urusan pangan hampir 28 tahun selama reformasi. Nah, alhamdulillah Presiden kita Pak Prabowo di mana-mana mencanangkan kita harus swasembada pangan. Nah, itu luar biasa. Ya, yang semula 2028 maju 2029, maju 2028, maju 2027. Pak Jumantoro, Anda melihat pemerintah sekarang sudah konsisten belum untuk mewujudkan swasembada pangan? Karena tadi Anda juga bilang sempat nyinggung Bappenas bubarkan aja. Kenapa? Jadi saya melihat ini kan baru, sehingga petani itu ingin melihat endingnya. Harapan kepada Pak Prabowo sebagai presiden baru itu mampu berbuat nyata, bukan sekedar retorika. Karena selama ini kami melihat kebijakan-kebijakan sebelumnya itu hanya angin segar, tapi kenyataannya contoh
bantuan bibit, ternyata bibitnya kurang baik. Dibandingkan dengan yang swasta, lebih baik yang swasta. Sehingga petani hanya dibikin proyek. Makanya harapan kami ke depan presiden baru, pemerintahan baru, pejabatnya kayak Pak Sam ini bisa diajak bicara lah, bisa diajak komunikasi. Sehingga besok bukanya di pintu lebar-lebar Pak Sam. Jangan kalau bicara pertanian, ajak petaninya bicara. Jangan para ahli profesor yang tidak pernah bertani. Kita tidak tahu permasalahan apa kondisi real yang ada di lapangan. Oke, supaya solusinya tepat. Nah, sehingga Pak, kebijakan yang diambil itu tidak hanya sekedar dari atas ke bawah, apa bahasa kerennya itu top down. Nah, tapi bagaimana petani dari bawah ini? Dengarkan suara petani. Yang tahu solusinya adalah petani itu sendiri. Baik, saya ke Mas Samsul. Mas Samsul, singkat saja, kalau kita lihat pemerintah serius mencapai swasembada pangan nggak menurut Anda? Karena di tahun 2025 anggaran swasembada pangan ada dua versi nih. Kalau dari Pak Zulhas 139,4 triliun, kalau dari PCO 146,25 triliun. Saya nggak tahu mana yang benar, silakan. Kita harus optimistis. Kita dukung pemerintah yang bermimpi untuk mencapai swasembada pangan. Tapi kita dengar juga suara Pak Jumantoro tadi. Jangan petani pangan jadi proyek. Contoh, food estate. Berapa anggaran 10 tahun terakhir yang dikeluarkan untuk food estate. Sampai sekarang, apa hasilnya, auditnya seperti apa, outputnya apa, dan yang penting dari output adalah outcome. Apakah manfaatnya ada dari proyek itu. Ada beberapa hal yang catatan ke depan yang perlu diperhatikan. Mungkin bahwa kalau mau meningkatkan produksi pangan, jangan pakai lahan-lahan yang baru. Yang sudah ada ditingkatkan produktivitasnya. Dan itu bisa dilakukan. Yang kedua mungkin tadi konversi lahan yang disebut Pak Said. Jangan lagi ada konversi lahan selama target swasembada belum tercapai. Itu infrastruktur hentikan dulu untuk jangan sampai memakan lahan-lahan sawah. Berikutnya mungkin yang sudah disebut oleh Pak Jum tadi, bibit yang bagus, terus tenaga ahli yang ada sampai di pendamping, itu tujuannya. Dan yang perlu dilakukan oleh petani, saprotan tadi, dan satu lagi, kredit. Kredit dan jaminan harga. Tetap jaminan harga itu paling penting itu, jangan sampai lebih mahal modalnya ya Pak. Dan ada jeda biasanya saat petani paceklik itu butuh biaya hidup dan sebagainya. Nah, itu mungkin diperlukan juga perhatikan oleh pemerintah. Baik. Karena saya mau menutup dialog ini, singkat saja Pak Sam, janjinya apa ke para petani? Tadi diminta pintunya tolong dibuka selalu. Jadi mulai sekarang udah mau ya diskusi secara terbuka dengan petani? Saya kira Pak Amran di mana-mana selalu terbuka. Bahkan kalau datang ke kantor Pak, beliau sering mendatangi sendiri. Pernah juga ada demo datang mahasiswa, waktu teman-teman staf, jangan Pak ada demo, malah Pak Menteri sendiri turun. Jadi mulai ke depan nanti Pak Menteri juga akan langsung menyambut ya. Saya sedikit menambahkan juga Mbak Ilona, jadi ada beberapa hal kekhawatiran tadi mengenai kesiapan bagaimana swasembada yang kelihatan mendadak. Sesungguhnya bukan. Contoh pada tahun lalu ketika pada musim kering, kita ternyata produktivitas naik, produksi meningkat. Kenapa? Karena kita dengan pompanisasi yang masif ya, Pak Jumantoro mungkin juga merasakan di lapangan, ada oplah itu optimalisasi lahan, khususnya rawa, di mana biasanya hanya 1 kali di musim kering, kita perbaiki menjadi 2 kali. Kemudian penyediaan sumber-sumber air, tadi dengan pompanisasi, sebenarnya kalau embung-embung ditingkatkan lagi itu juga akan baik ya. Kemudian juga rehabilitasi jaringan irigasi. Penyediaan benih unggul. Dan sekarang jangan lupa, PU juga sekarang bersama-sama dengan kita untuk membangun irigasi ini. Bayangkan dengan pompa aja kita sudah bisa menaikkan pada musim kemarau kemarin dengan produksi yang lebih tinggi dari selama ini pas melakukan pengecekan di lapangan, temuan-temuan dari regulator itu apa Pak? Ya kebanyakan masalah di lapangan itu misalnya air yang ini bendungan sudah jadi tidak sampai ke lahan. Gitu. Terus tindak lanjutnya diselesaikan? Ya kita koordinasi dengan PU sekarang, kita sangat intens nih. Setiap hari kita komunikasi untuk merencanakan mana saja yang irigasinya belum terpasang dengan baik atau ada kerusakan atau belum dibangun bahkan. Nah itu sedang direncanakan. Dana yang disiapkan cukup besar oleh Pak Presiden Pak Prabowo, 12 triliun untuk dedikasi untuk irigasi saja. Itu luar biasa sekarang. Baik, Pak Said, ini singkat sekali, waktunya sudah mau habis. Kita masih tergantung impor padahal negara agraris. Kita saja masih bergantung impor beras seperti dari Thailand. Nah, harusnya kita lebih menang dibandingkan mereka. Kesimpulan Anda? Singkat aja Pak, singkat banget. Satu, saya kira komitmen politik dari pemerintah yang diperlukan. Tadi kita sudah bahas ada banyak variabel yang harus diperhatikan. Saya terakhir sekali adalah mengingatkan bahwa
swasembada itu juga harus sustainable, harus berkelanjutan. Kita tidak mungkin hanya 1-2 tahun, tapi habis itu menderitanya panjang tahun. Kita sudah punya bukti nyata, revolusi hijau, kita swasembada tapi habis itu habis-habisan sampai sekarang. So, saya ingin mengatakan bahwa kita boleh swasembada dengan berbagai pertimbangan cara yang dipersiapkan, tapi ingat keberlanjutannya. Satu, pastikan bahwa moda produksinya berkelanjutan. Kemudian yang kedua, moda sosial dan ekonomi yang menguntungkan bagi petani. Oke, baik. Terima kasih. Mbak Ilona, singkat aja Pak. Swasembada ini bukan hal yang baru buat kita. Bukan hanya tahun 1984 ya, 1984 saja. Tetapi jangan lupa di era Pak Jokowi yang pertama di 2017, 2018, dan 2020 kita pernah swasembada juga. Cuma sekarang tapi kan poinnya keberlanjutan tadi gitu loh itu, Pak. Jangan musiman juga swasembadanya. Sebenarnya terus sih, cuma waktu itu kan ada Oke, nanti kita lanjutkan lagi masih panjang. Apa Pak, singkat aja Pak. Saya minta ke depan pemerintah no lying to be continue. Jangan ada dusta di antara kita. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada seluruh narasumber saya, Pak Sam Heridian, staf khusus Menteri Pertanian bidang kebijakan pertanian. Terima kasih Pak Sam. Pak Jumantoro, petani asal Jember, terima kasih banyak atas curhatannya, pasti didengarkan. Pak Said Abdullah, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Terima kasih Pak Said, dan tentu saja senior saya Mas Samsul Azhar. Saudara, dengan demikian terima kasih sudah menyaksikan Business Talk. Kita jumpa lagi Selasa depan. Selamat malam dan sampai jumpa.